Iya, kita tadi sudah membahas tentang persamaan gaya kendala. Nah, sekarang kita akan jelaskan apa-apa aja sih gaya kendala itu atau berapa jenis constraint ya, constraint atau kendala ya. Nah, jenis-jenis constraint ya atau kendala ya. Oke, kendala atau constraint itu punya dua jenis ya. Yang umum ya, yang umum. Itu kita sebut dengan satu constraint yang holonomik ya, dan constraint yang non holonomik. Istilah baru ya. Oke, kita akan jelaskan apa itu constraint holonomik ya. Constraint holonomik ialah, ingat tadi constraint itu mengurangi derajat kebebasan. Ya, oke, ya mengurangi derajat kebebasan ya. Maka constraint holonomik itu dia mengurangi derajat kebebasan. Kebebasan atau saya singkat dengan DK ya, degree of freedom. Kalau di textbook itu disebut dengan degree of freedom ya. Nah, untuk non holonomik dia ya mengurangi ya atau membatasi ruang gerak. Nah, holonomik contohnya adalah yang kita bahas sebelumnya. Bagaimana benda bergerak di bidang miring, itu disebut dengan constraint yang holonomik. Nah, contoh dari constraint non holonomik itu apa? Mengurangi atau membatasi ruang gerak. Contohnya adalah saya punya partikel yang bergerak ya. Saya ambil contoh. Contoh constraint non holonomik. Saya punya contoh, saya punya bola, ya, yang mana di dalam bola tersebut, ya, di dalam bola ini, saya punya partikel, yang mana partikelnya ini bebas bergerak di dalam bola, namun geraknya itu dibatasi oleh permukaan bola, ya, ingat membatasi ruang gerak. Maka contoh ini kita sebut dengan constraint yang non holonomik ya, atau mungkin saya punya silinder ya, atau apapun itu yang membatasi ruang gerak kita ya, dan partikelnya bebas bergerak di mana-mana ya, namun dia dibatasi oleh permukaan silinder tadi. Itu contoh dari non holonomik. Nah, holonomik itu sendiri masih terbagi dua ya. Jadi ada dua jenis tadi, mengurangi derajat kebebasan. Derajat kebebasan apa? Ya, jadi holonomik, oke, saya buat hitam. Holonomik itu terbagi dua lagi. Yang pertama adalah dia holonomik yang mengurangi derajat kebebasan posisi. Ya. Holonomik yang kedua adalah dia mengurangi derajat kebebasan kecepatan atau momentum. Ya. Jadi ada dua jenis ya. Pertama dia mengurangi derajat kebebasan posisi atau mengurangi derajat kebebasan kecepatan atau momentum ya. Nah, secara matematis ya, persamaan holonomik nantinya bisa diwakili dengan persamaan yang menguraikan antar koordinat tadi ya. Tadi kita udah jelaskan ya di sini bagaimana kita nanti secara matematis bisa mendapatkan persamaan ini yang nantinya ini akan menunjukkan kepada kita koordinat-koordinat mana yang akan kita selesaikan persamaan geraknya ya. Contoh ini tadi ya, dan seterusnya ya. Nah, perhatikan. Jika tidak ada constraint, maka yang terjadi kira-kira apa ya? Iya, jika tidak ada constraint, maka jelas partikel atau benda yang kita tinjau dia akan bergerak bebas, ya. Dia akan bergerak bebas. Maka kita perlu garis bawahi di sini ya, bahwasanya ya tiap koordinat ya, dia mewakili satu
derajat kebebasan. Ini perlu digarisbawahi ya. Tiap koordinat itu mewakili satu derajat kebebasan. Contoh kita lihat, saya punya benda yang bergerak di sumbu X. Ya, saya punya partikel yang bergerak di sumbu X. Maka artinya apa? Derajat kebebasannya adalah 1. Saya punya gerak parabola. Maka saya punya apa? X, Y, ya. X dot, Y dot. Ya, saya punya derajat kebebasannya adalah 2. Ya, saya punya bola bergerak di sini di parabola, maka dia mempunyai 3 derajat kebebasan, ya. Nah, artinya apa? Di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya tiap koordinat mewakili 1 derajat kebebasan. Nah, di sini artinya kita ambil contoh di sini tadi, berarti derajat kebebasannya adalah 1. Derajat kebebasannya ada di mana? Di theta. Di sini kasus yang ini derajat kebebasannya ada 2, yaitu di X dan theta. Artinya apa? Dia bebas bergerak di X dan theta. Tidak ada kendalanya. Tidak terkendala. Ya, itu artinya derajat kebebasan atau degree of freedom, ya. Di sini dia bebas bergerak di bidang X. Iya kan? Maka derajat kebebasannya adalah 1 dk. Dan dia terkendala di bidang Y dan Z. Ya, itu. Nah, sekarang kita masuk ke suatu pertanyaan yang sangat fundamental, ya. Tadi kita membahas gaya kendala, ya. Nah, perhatikan tadi ya, kita punya di sini gaya kendala kita. Ini adalah gaya kendala kita. Perhatikan, dia di sini mengurangi apa? Mengurangi derajat kebebasan, ya. Artinya dia tidak bebas bergerak di bidang Y dan Z, ya. Maka ini kasusnya adalah holonomik, ya. Holonomik. Nah, perhatikan, kita nih punya gaya kendala, yaitu gaya normal. Nah, ternyata, ya, ketika tadi benda kita bergerak ke sini, atau balok kita bergerak ke sini sejauh delta R, contoh, jadi pergerakan yang sangat kecil, delta R. Nah, pertanyaannya, apakah gaya kendala ini, ya, melakukan usaha? Itu pertanyaannya. Ya, apakah gaya kendala melakukan usaha? Di mana kira-kira? Ingat ya, kita punya W itu sama dengan F dot delta R atau DR. Ya, F dot DR. Nah, perhatikan F dot ya berarti operasi dot. Ya. Jika saya punya gaya normal ke arah atas, saya punya delta R. Perhatikan, saya buat arahnya. Saya buat ini F ke atas. Lalu saya punya delta R-nya ke sini kan? Pertanyaannya adalah, apakah gaya kendala melakukan usaha? Perhatikan sudut yang terbentuk antara gaya kendala dengan DR. Sudut yang terbentuk berapa? 90 derajat. Jadi kita dapatkan F-nya, F kendala, saya sebutkan dengan C ya, atau gini aja, biar sesuai dengan di textbook FC seperti ini, gaya constraint ya. F constraint tegak lurus dengan ya, dengan delta R-nya. Artinya apa? Saya di sini akan dapat operasi dot berarti apa? Iya. W sama dengan F delta R cos theta. Cosnya berapa? 90. Cos 90 berapa? 0. Maka usahanya 0. Tapi ada perpindahan. Paham? Jadi di sini aneh. Saya punya gaya constraint, bendanya mengalami perpindahan, tapi tidak ada usaha yang dilakukan oleh gaya constraint tadi. Karena pada dasarnya, perpindahan ini disebabkan oleh gaya apa? Gaya internalnya dia, W tadi. Ya, kalau kita jabarkan W tadi, kalau berdasarkan diagram gayanya, W cos, W sin. Ya kan? Nah, ini yang membuat ada perpindahan. Artinya ini yang membuat ada usaha. So, ya, di sini yang lucu. Maka, ini aneh. Gaya constraint ada,
tapi tidak ada usahanya. Oke, let's say ada usaha, tapi maka usaha yang di sini kita sebutlah dengan istilah usaha semu. Dan pergeseran ini, kita sebutlah pergeseran ini jika ditinjau oleh gaya kendala, maka ini disebut dengan pergeseran semu. Oke? Nah, ini adalah pendekatan dari prinsip D'Alembert dengan menggunakan pendekatan usaha semu dan pergeseran semu, atau virtual work dan virtual displacement, ya. Virtual work atau usaha semu, ya, W sama dengan F dot dr, ya, dengan dr itu adalah perpindahan semu. Oke, saya paham kalian pasti akan kebingungan di sini. Jadi saya akan coba menjelaskan dengan penjelasan yang lebih mudah dipahami, ya. Tetap dengan menggunakan bidang miring ini. Jadi saya coba jelaskan apa itu yang dimaksud dengan perpindahan semu tadi. Buat agak ke bawah. Ya, saya punya di sini balok kita, ya. Oke. Kita tinjau sekarang bidang miring ini, ya, untuk memahami usaha semu tadi, ya. Saya berikan kasus baru, kita berikan kasus baru. Bidang miring ini tetanya bisa berubah. Maka apa yang terjadi jika tetanya berubah? Kita lihat, ya. Saya ambil warna biru. Kalau seandainya saya punya tetanya berubah, bisa berubah, ya, sedemikian rupa, ya. Sedemikian rupa tetanya bisa saya buat seginilah. Jadi tetanya bisa diubah-ubah, ya. Maka baloknya kira-kira seperti apa? Maka baloknya akan berpindah ke sana, kan? Ini kita tinjau baloknya masih diam aja. Jadi sesaat sebelum bergerak. Ya, perhatikan. Yang balok di sini. Maka yang terjadi apa? Tadi kita punya gaya berat di sini, ya. Oke, gaya beratnya kita nggak tinjau. Kita tinjau gaya kendalanya aja. Biar tidak sulit, ya. Perhatikan. Saya punya, ini pada saat T, ya, ini pada saat T, permukaan bidang miring pada saat T, ini permukaan pada saat T plus dt, ya. Jadi ketika ada perubahan. Nah, sekarang perhatikan. Tadi kita punya gaya normalnya ke arah atas, ya. Lalu ketika ini kita pindahkan atau kita ubah tetanya dengan sudut yang seumpamanya theta plus d theta, ya. Ya, ketika ini kita angkat, maka yang terjadi apa? Ada perpindahan nyata. Perpindahan nyata, balok kita ini berpindah ke sana. Perpindahannya kemana? Ke sini, ya. Dan gaya normalnya tetap tegak lurus, ya, dengan permukaan, dengan bidang. Nah, lihat, ini gaya normal berpindah ke sana. Nah, perpindahan ini kita simbolkan dengan perpindahan nyata, ya. Kita simbolkan dengan dr. Ya. Nah, ini identik dengan ya. Kita lihat tadi kita punya perpindahan semuanya di sini. Ya, jadi kalau kita gambarkan lagi seperti ini, ya. Jadi kalau ini tadi perpindahan nyata, ini perpindahan semu. Nah, perpindahan nyata arahnya, perhatikan, sejajar dengan perpindahan dengan gaya normal. Maka usaha nyatanya ada. Ya, perhatikan. Perhatikan lagi di sini. Punya seperti ini. Kita punya tadi seperti ini, ya. Lalu kita punya ini, kita tinjau titiknya aja. Nah, ini saya punya dr dan gaya normal kita ke arah mana? Ke arah atas. Maka di sini perhatikan, kita punya W sama dengan N atau F dot dr. Di mana dr itu adalah gaya nyata. Ya. Nah, ini kenapa? Karena antara gaya normal dan gaya dr itu sejajar. Nah, permasalahannya tadi, ya, kasusnya tadi kita lihat adalah di sini saya punya
delta R. Nah, ini delta R ini adalah perpindahan semu. Yang mana sekalipun dia tetap kita tinjau di sini, dia tetap saling tegak lurus dengan gaya kendalanya. Nah, makanya dalam gaya kendala yang muncul adalah usaha semu atau virtual work, ya. Sehingga gaya konstan untuk kasus tadi, tetanya ketika kita ubah ada perpindahan nyata, maka gaya konstannya mempunyai gaya nyata. Namun jika dia tidak merupakan fungsi waktu, artinya dia tetap seperti ini, maka gaya konstannya melakukan usaha semu. Namanya usaha semu atau virtual work, ya. Ya, itu adalah basic dari prinsip D'Alembert, usaha semu. Ya, jadi saya harap bisa dipahami lagi apa itu usaha semu. Ya, oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu prinsip usaha semu atau prinsip D'Alembert.